Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemokan sistem informasi yang telah kami bangun untuk memenuhi tugas akhir kami. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Salma Nabila dan rekan saya Alia Mila Sabita Widianto. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ika Kusumaning Putri, Eskom MT, selaku pembimbing utama kami, dan Bapak Eko Jono STMkom selaku pembimbing pendamping. Sistem informasi kinerja pegawai ini bertujuan untuk mempermudah pegawai Badan Pusat Statistik Kota Malang untuk mengelola tugas dan capaian kinerja pegawai atau CKP. Pada sistem yang kami bangun ini terdapat 3 level yang dapat mengakses sistem ini, yaitu admin, ketua bagian, dan pegawai umum. Kita mulai pada bagian admin terlebih dahulu. Yang pertama, jika kita membuka URL ini, maka akan muncul halaman login seperti ini. Dan pegawai yang ditunjuk sebagai admin memasukkan email, kemudian password. Kemudian klik button login. Jika login berhasil, maka akan muncul tampilan dashboard seperti ini. Pada halaman dashboard admin, menampilkan jumlah data MRK semua bagian yang ada di sistem berdasarkan tahun yang sedang berjalan, persentase MRK semua bagian yang telah ditugaskan, jumlah data tugas pada bulan yang sedang berjalan, dan persentase laporan yang terkumpul pada seluruh bagian. Dan juga terdapat diagram lingkaran data jumlah bulan ini per bagian, dan terdapat diagram garis yang menunjukkan persentase data MRK yang telah dikerjakan pada seluruh bagian pada tahun yang sedang berjalan. Dan di bawah juga terdapat tugas pegawai pada bulan ini dari seluruh bagian. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu MRK. Pada admin dapat mengelola MRK seluruh bagian. Misal sekarang kita ingin mengelola MRK seksi distribusi, maka klik seksi distribusi. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada button untuk tambah MRK, ada action untuk tambah penugasan, edit dan hapus. Misal kita ingin menambah MRK, maka klik tambah MRK seperti ini. Dan muncul form tambah MRK. Jika salah satu form atau form belum diisi, jika diklik button simpan, maka akan muncul pesan seperti ini. Dan jika seluruhnya terisi, maka klik simpan, maka akan muncul pesan seperti ini. Dan data tersebut telah masuk ke dalam sistem, berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Kemudian jika ingin menugaskan, maka klik button tugaskan MRK ini. Akan muncul form seperti ini dan diharuskan memilih bulan dan pegawai. Jika bulan yang dipilih sudah terlewat, maka akan muncul alert seperti ini. Kemudian pilih pegawai dan klik button simpan. Maka akan muncul seperti ini dan data berhasil disimpan. Kemudian status action-nya menjadi edit penugasan. Selanjutnya jika kita ingin mengedit MRK, maka klik button edit seperti ini. Jika setelah mengedit, maka klik button simpan, maka akan muncul seperti ini dan data berhasil diperbarui. Kemudian untuk button edit penugasan, jika diklik maka akan muncul seperti ini. Dan jika button hapus dia diklik, maka akan muncul seperti ini. Dan jika diklik OK, maka data telah terhapus dari sistem. Menu yang selanjutnya yaitu tugas pegawai.
Jika tugas pegawai diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan misal kita ingin melihat daftar tugas pegawai seksi distribusi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika kita ingin melihat laporan tugas pegawai yang telah dikumpulkan, maka klik seperti ini, klik icon mata, kemudian akan muncul detail daftar tugas pegawai. Dan jika laporan ini diklik, maka otomatis akan mendownload masuk ke komputer admin. Dan pada admin juga terdapat action kumpulkan laporan jika diperlukan. Akan muncul seperti ini, dan jika klik choose file, maka akan muncul seperti ini. Dan jika sudah memilih laporan yang akan dikumpulkan, maka klik submit, dan laporan berhasil dikumpulkan. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu CKP pegawai. Pada level admin, admin dapat melihat CKP pegawai seluruh BPS Kota Malang. Kemudian ini merupakan form filter berdasarkan nama pegawai, bulan, kemudian tahun. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka akan muncul seperti ini. Dan jika ditemukan, maka akan muncul seperti ini. Di sini admin dapat mengedit realisasi, tingkat kualitas, kode puter kegiatan, angka kredit, dan keterangan. Misal, ingin mengedit realisasi. Klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Dan realisasi yang tadi kita edit berhasil disimpan ke sistem. Kemudian juga terdapat tombol ekspor CKP untuk mengekspor CKP dalam bentuk Excel. Jika diklik, maka CKP ini akan otomatis terdownload pada komputer admin. Menu yang selanjutnya yaitu pengguna. Di sini, admin dapat melakukan tambah pegawai, melihat detail pegawai, edit data pegawai, kemudian hapus data pegawai. Misal kita ingin menambahkan tambah pegawai, maka klik button tambah pegawai, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian jika ingin melihat detail pegawai, maka muncul seperti ini. Dan jika ingin menghapus data, maka akan muncul seperti ini. Dan jika ingin keluar, maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan jika diklik keluar, maka admin berhasil keluar dari sistem. Mungkin itu saja penjelasan level admin dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk level kepala bagian. Pertama, kepala bagian menginputkan username dan password yang dimilikinya. Kemudian setelah itu akan muncul halaman dashboard seperti ini. Ya, yang menampilkan data MRK pada bagiannya pada tahun yang berjalan dan MRK bagiannya yang telah ditugaskan. Kemudian ada pula tugas bagian yang dipegang oleh kepala bagian tersebut pada bulan berjalan dan laporan yang terkumpul. Dan di bawah sini terdapat pula tabel yang berisi tugas pegawai bulan ini pada bagiannya yang dipegangnya. Kemudian menu yang pertama terdapat MRK.
Di sini menampilkan MRK milik bagian yang dipegangnya sendiri. Terdapat pula menu tambah MRK untuk menambah MRK pada bagian yang dipegangnya. Contohnya seperti ini. Telah berhasil menambah data dan data telah berhasil ditambahkan. Kemudian ada pula action penugasan pegawai, edit pegawai, penugasan MRK, edit MRK, dan hapus MRK. Ketika sebelum MRK ditugaskan, MRK dapat diedit dan dihapus. Seperti ini. Kemudian Anda juga dapat menghapus MRK ketika MRK tersebut belum ditugaskan. Tetapi ketika MRK telah ditugaskan, maka tombol action akan berubah menjadi aju penugasan dan data MRK tidak dapat diedit ataupun dihapus. Kemudian untuk submenu yang selanjutnya terdapat daftar tugas. Daftar tugas dibagi menjadi dua, yaitu tugas pegawai dan tugas saya. Tugas pegawai berisi tugas-tugas pegawai yang dibawa bagian yang dipegangnya. Ketika pegawai yang ditugaskan belum mengumpulkan laporan, tombol yang tertera pada action adalah tombol kumpulkan laporan. Dan ketika pegawai tersebut telah mengumpulkan laporan, tombol akan otomatis berubah menjadi edit dan lihat detail laporan ini. Dan laporan ini dapat diunduh seperti ini. Kemudian untuk submenu daftar tugas yang kedua yaitu tugas saya. Tugas saya berisi tugas-tugas yang dimiliki oleh kepala bagian. Seperti ini. Dan untuk submenu yang selanjutnya terdapat submenu CKP yang juga terbagi menjadi dua. CKP pegawai dan CKP Anda. CKP pegawai berisi menunjukkan daftar kegiatan kinerja pegawai yang berada di bawah bagiannya, seperti ini. Dan kepala bagian pun dapat mengedit realisasi, tingkat kualitas, kode butir kegiatan, angka kredit, dan keterangan. Dan data berhasil ditambahkan. Dan ketika data CKP tidak ditemukan, akan muncul alert seperti ini dan tampilan berubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk submenu CKP yang selanjutnya terdapat CKP Anda. CKP Anda berisi CKP milik user yang login. Sama seperti sebelumnya, ini filter bulan dan tahun. Dan kepala bagian dapat mengubah realisasi sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Ketika realisasi melebihi jumlah dari volume akan keluar seperti ini, keluar alert seperti ini. Dan data tidak dapat ditambahkan. Kemudian, kepala bagian juga dapat mengekspor CKP-nya ke dalam bentuk Excel.
Untuk notifikasi, kepala bagian dapat melihat notifikasi pengumpulan tugas pada yang berada di bawah bagiannya. Ini. Dan yang terakhir, terdapat pengaturan akun untuk pemilik akunnya sendiri yang hanya dapat mengganti password. Jadi ini dapat dilakukan. Kemudian jika ingin keluar, klik seperti ini dan keluar, dan Anda akan berhasil logout. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan untuk level operator. Pertama, operator login dengan akun yang dimilikinya. Nah, kemudian akan tampil halaman dashboard seperti ini yang akan menunjukkan tugas yang dimilikinya pada bulan berjalan dan laporan yang telah dikumpulkannya. Dan ini terdapat tugas selesai pada bulan berjalan sesuai bagian-bagian yang dikerjakannya dan tugas yang didapatkannya dari bagian-bagian. Dan di bawah merupakan tabel rincian dari tugas yang didapatkannya. Pada operator memiliki dua submenu, yaitu tugas saya dan CKP saya. Yang pertama, tugas saya menampilkan tugas-tugas yang dimiliki oleh operator tersebut. Operator juga dapat mengumpulkan laporan tugas yang telah dikerjakannya. Seperti ini. Kemudian, ketika laporan telah dikumpulkan, action akan berubah menjadi edit. Operator juga dapat mengedit laporan yang telah dikumpulkannya. Seperti ini. Laporan tersebut juga dapat diunduh kembali. Seperti ini. Dan submenu yang selanjutnya terdapat CKP saya, yang menampilkan CKP sesuai filter bulan dan tahun yang terpilih. Akan muncul seperti ini. Pada level operator hanya dapat mengedit realisasi dan keterangan saja. Seperti ini. Dan operator juga dapat mengekspor CKP miliknya sendiri ke dalam bentuk Excel. Dan terakhir, terdapat pula pengaturan akun untuk operator, yang juga hanya dapat mengedit password yang dimilikinya saja. Seperti ini. Dan operator jika ingin keluar dari akunnya, sama seperti sebelum-sebelumnya, klik keluar, kemudian telah berhasil untuk logout. Dan sekian dari penjelasan demo untuk sistem ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.